Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggita Melani. Di sini saya akan membuat konten mengenai biografi salah satu pahlawan dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia, yang bernama Adam Malik. Dimulai dari latar belakang hidup beliau, Adam Malik, tokoh Indonesia yang dijuluki si Kancil ini, dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917 dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salama Lubis. Semenjak kecil, ia gemar menonton film koboi, membaca, dan fotografi. Setelah lulus HIS, sang ayah menyuruhnya memimpin toko murah di seberang bioskop Delhi. Di sela-sela kesibukan barunya itu, ia banyak membaca berbagai buku yang memperkaya pengetahuan dan wawasannya. Kemudian perjalanan hidup sang beliau, Adam Malik. Ketika usianya masih belasan tahun, dia pernah ditahan polisi dinas intel politik di Sipirot tahun 1934 dan dihukum 2 bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Adam Malik pada usia 17 tahun telah menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar pada tahun kisaran 1934 sampai 1935 untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, beliau bersama dengan Sumenang Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawibuna mempelopori berdirinya kantor berita antara tahun 1937 berkantor di Jalan Pinang Sia 38, Kota Jakarta. Dengan modal 1 meja tulis tua, 1 mesin tulis tua, dan 1 mesin ronio tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, beliau sudah sering menulis antara lain di koran Pelita, Andalas, dan majalah Partindo. Kemudian, perjuangan beliau pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu, di zaman Jepang, Adam Malik aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945 bersama Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana, Adam Malik pernah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite PAN Aksi terpilih sebagai Ketua 3 Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945 sampai 1947 yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Kemudian, selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. Akhir tahun 50-an, atas penunjukan Soekarno, Adam Malik masuk ke pemerintahan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya, beliau kemudian menjadi ketua delegasi RI dalam perundingan Indonesia-Belanda. Untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962, selesai perjuangan Irian Barat, Irian Jaya, beliau memegang jabatan Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin tahun 1965 dan sejak tahun 1966 sampai 1977 ia menjabat sebagai Wakil Pertama Menteri II, Menlu ad interim, dan Menlu RI. Sebagai Menlu dalam pemerintahan Orde Baru, beliau berperan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk resolding utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama Menlu negara-negara ASEAN, Adam Malik mempelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967. Ia bahkan dipercaya menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi badan dunia itu. Tahun 1977, ia terpilih menjadi ketua DPR atau MPR. Kemudian 3 bulan berikutnya dalam sidang umum UMPR, Maret 1978, terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono yang secara tiba-tiba menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi. Kemudian, wafatnya sang beliau. Adam Malik menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mulai dari tahun 23 Maret 1978 sampai 11 Maret 1983. Lalu, pada 5 September 1984, Adam Malik harus berpulang kepada Sang Pencipta.
Ia meninggal di Bandung karena penyakit liver yang dideritanya. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya terhadap bangsa Indonesia, beliau diberi berbagai penghargaan, di antaranya sebagai Bintang Mahaputra KL4 pada tahun 1971, Bintang Adihi Pertama KL2 pada tahun 1973, dan dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1998. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai biografi dari salah satu tokoh pahlawan dari negara tercinta kita Indonesia yang bernama Adam Malik. Hal-hal yang dapat diteladani dari beliau menurut saya adalah kebiasaan baik beliau yang rela berkorban demi bangsa dan negara untuk mencapai kemerdekaan yang dihendaki oleh rakyat Indonesia. Beliau memiliki sikap pantang menyerah, cinta tanah air, dan perjuangan demi mencapai kemerdekaan itu yang patut kita kagumi dan kenang. Semoga kita memiliki setidaknya satu sikap dari beliau tersebut. Baiklah, itulah konten yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah sedikit wawasan kita mengenai tokoh pahlawan bangsa. Mohon maaf teman-teman jika saya masih tidak mampu untuk menjelaskan dengan benar dan teliti. Saya harap teman-teman dapat memakluminya. Saya tutup konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.